kami bersyukur kepadamu Bapa yang kekal, Engkau yang selalu ada bagi kami, yang sampai sekarang Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini, sehingga kami boleh berkata sampai di sini Engkau tetap menolong kami. Terima kasih Tuhan, saat ini di hari Jumat ini ya Tuhan, dalam persekutuan yang indah kami rindu membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu menerangi hati kami, biar kami boleh mengerti dan terlebih beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat ketemu kembali bagi yang selesai liburan, baik yang di luar maupun yang di dalam. Masih dalam suasana tahun baru, karena beberapa hari belakangan tidak sebanyak ini yang hadir dalam ibadah. Jadi puji Tuhan kita sudah mulai terisi lagi kursi-kursi. Kalau kemarin biasanya cuma separuh, ini pun hanya separuh, tetapi dengan setia tetap dilaksanakan persekutuan di dalam Tuhan. Sekarang masih ada beberapa yang kosong, mungkin masih ada beberapa mahasiswa yang liburannya masih agak diperpanjang dikit ya. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa, macam-macam. Ya seperti itulah, bahwa sejauh mana kita menjawab itu adalah luapan sejauh mana kita merasa Tuhan menyertai kita kan. Kalau Tuhan menyertai kita secara luar biasa, jawaban kita luar biasa. Kita masih baik-baik saja sampai ini, jawabnya kita baik-baik saja. Tapi kalau ada pun yang tidak baik, gak apa-apa jawab. Apa kabar? Agak kurang baik, gak apa-apa. Gak akan ditanya alasannya apa, enggak. Mungkin nanti setelah ini. Tetapi kembali kita dipertemukan di sini dalam keadaan sehat dan boleh bersama-sama memuji Tuhan yang luar biasa. Ini merupakan anugerah Tuhan di tahun baru, masih dalam nuansa tahun baru. Belum 2 minggu ya, 13. Besok pas 2 minggu tahun ini. Jadi ini hari Jumat yang kedua di tahun 2023. Biasanya kalau beberapa tahun terakhir, kalau Januari saya membawakan tema, kalau di Januari itu awal tahun biasa resolusi kan? Apa yang akan kita lakukan sepanjang tahun yang berjalan ini mumpung masih hangat, sambil kita mengevaluasi apa yang sudah kita jalani di tahun-tahun kemarin mumpung belum lupa. Biasa kan kita belajar dari tahun lalu untuk tahun ini yang lebih baik, yang walaupun tinggal nggak nyampe 365 hari lagi udah mau habis. Jadi bentar lagi tahun depan lagi. Terkadang orang stuck di awal Januari, oke, saya ingin melakukan ini. Habis itu dia pending, nanti ingat lagi udah tahun depan, ya udah tahun depan aja. Kita sama-sama mengangkat satu tema. Oke, nggak apa-apa. Tadi sudah sempat saya share. Judulnya sederhana. Judulnya New Hope. Ada yang tahu bahasa Indonesia ini? Harapan baru. Bukan Pak Harapan ya. Harapan, hope. Karena ini kan masih dalam nuansa baru-baru, harapan baru. Kenapa ada harapan baru? Kenapa ada perjanjian baru? Karena ada perjanjian lama. Ya. Kalau nggak ada perjanjian lama, nggak ada perjanjian baru. Nggak usah bilang perjanjian baru, perjanjian saja. Karena nggak ada yang lama. Jadi ada harapan baru berarti ada harapan yang lama. Kembali, mohon maaf, bukan Bapak harapan. Ada harapan yang lama. Kemudian ada harapan yang diperbarui. New Hope. Kita akan baca sama-sama dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama saja ya semuanya, karena ini 2 ayat. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi
bagaimana Tuhan berfirman kepada jemaat yang di Filipi melalui Rasul Paulus, bagaimana kita untuk tetap jangan khawatir, tetap bersyukur, dan lain-lain. Ini suatu himbauan biasanya seperti tadi ya. Kenapa ada perjanjian baru? Karena ada yang lama. Ini biasanya orang kalau suruh kita jangan takut, kamu jangan takut ya. Biasanya itu karena apa? Karena orang yang dia suruh itu cenderung terlihat kayaknya dia takut, iya kan? Jadi dia bilang jangan takut ya. Begitu juga ketika kita dibilang, sudah kamu jangan khawatir. Itu bukan berarti dia tidak khawatir. Sebenarnya dia terlihat kayaknya khawatir. Kayaknya ada kekhawatiran dalam dirinya. Sehingga dikatakan kamu jangan khawatir ya. Kamu jangan nakal-nakal ya di liburan. Mungkin yang berpesan itu agak melihat ini ada potensi-potensi kenakalan dunia. Makanya perlu dikasih pesan. Jangan nakal-nakal ya. Jangan malas-malas ya kalau liburan, entah di rumah tetangga, entah di rumah saudara, rumah pendeta, rumah siapapun itu, jangan malas-malas ya. Kalau liburan ataupun di tempat ini, berarti mungkin ada potensi-potensi. Kayaknya kalau dibiarkan ini bisa jadi agak malas. Makanya diberi nasihat, diberi penguatan. Apalagi akan ditinggal selama setahun ya kan? Kita perginya 2022, palingnya 2023. Mungkin ada kekhawatiran dari ibu kaji atau ibu asrama atau dari dosen-dosen atau dari pengurus pimpinan yang ada di sini, ada sedikit kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran itu tentu saja tidak membiarkan karena khawatir kalian jangan pergi liburan. Enggak. Di sini kita akan belajar bagaimana harapan yang baru itu ditanamkan, ditemukan di kondisi yang bisa dikatakan baru sekarang ini. Puji Tuhan, di awal tahun kemarin pemerintah mengumumkan PPKM dicabut. PPKM dicabut artinya tidak ada lagi pembatasan-pembatasan untuk kumpulan-kumpulan termasuk seperti ini. Walau tetap ada himbauan, protokol kesehatan tetap digunakan karena sebenarnya ada pandemi atau tidak ada pandemi, protokol kesehatan itu baik untuk melindungi kesehatan kita. Walaupun tidak ada lagi pembatasan-pembatasan seperti yang lalu-lalu, bahkan ada level-level udah kayak ayam geprek aja ada level pedasnya kan. PPKM juga bentar-bentar berubah level-level dengan syarat-syarat yang berbeda. Nah, di sini kita mau belajar, coba next, bahwa ketika Paulus menyampaikan pesannya, suratnya kepada orang-orang yang ada di Filipi, di sana ada ketidakpastian. Yang pertama itu karena Paulus di penjara. Ya iyalah, Paulus yang membangun jemaat di Filipi. Kemudian dia sebagai pattern, pola, patokan, teladan, kok tiba-tiba dia di penjara. Jadi orang-orang yang Filipi bukan hanya di Filipi, tetapi ada beberapa jemaat baik di Asia Kecil maupun sampai ke Roma. Itu ada kekhawatiran tentu saja. Ini pimpinan kami, ini pengayom kami, ini teladan kami di penjara. Jangan-jangan kita menyusul segera. Bisa jadi ada pikiran-pikiran itu sehingga ada ketidakpastian. Ditambah lagi dengan perubahan politik lokal maupun global, orang-orang yang ada di Filipi dan di sekitarnya itu Filipi itu daerah biasanya veteran-veteran perang. Kalau kita baca sejarahnya itu tinggalnya di Filipi. Veteran perang Romawi yang habis berperang di mana, entah cacat apa atau memenangkan apa, mereka rata-rata tinggalnya di fasilitas negara di kota Filipi. Jadi banyak yang sudah cukup berpengalaman dengan berbagai bidang masing-masing itu tinggalnya di Filipi. Termasuk mungkin sebagian dari jemaat-jemaat orang percaya yang ada di Filipi adalah orang-orang tersebut. Sehingga perubahan politik dan lokal maupun global juga mempengaruhi kondisi orang-orang yang ada di Filipi. Sudah Paulusnya dipenjara oleh pemerintah, sudah mereka mungkin mantan-mantan orang pemerintahan yang ketika ikut Tuhan mereka meninggalkan, tetapi ada kekhawatiran jangan-jangan giliran kami selanjutnya. Selanjutnya ada pembebasan, ada janji pembebasan melalui firman Tuhan bahwa
Tuhan akan menyertai orang-orang percaya, Tuhan akan datang, Tuhan akan memberikan kemerdekaan. Itu janji itu masih ada. Tetapi samar, karena ya mungkin mereka belum mampu melihat secara keseluruhan dengan emosi, sehingga ada ketidakpastian di sana di orang-orang yang ada di Filipi. Memang hidup dalam ketidakpastian agak susah ya. Hidup dalam ketidakpastian ini saya nggak tahu ini apakah dulu kami waktu masuk kampus ini, kami masuk jurusan teologi. Daftarnya prodi apa? Prodi teologi. Tetapi seiring berjalannya waktu karena peraturan pemerintah, kami lulus dengan sekolah ini tanpa prodi teologi. Jadi kami di PAK kan waktu itu. Ada kurang lebih 6 orang kami yang jurusan teologi masuk, lulusnya PAK. Ada ketidakpastian dalam proses itu, bahwa ketika kami masuk PAK lulusnya teologi. Ketika kami masuk teologi lulusnya PAK. Walaupun tetap disyukuri proses itu, tetapi itu contoh ketidakpastian. Demikian juga dalam kehidupan kita yang liburan kemarin mungkin dengan ada ketidakpastian, masih balikkah saya? Ada yang ketidakpastian begitu. Mungkin kalau dari pihak asrama mungkin ada juga kekhawatiran itu. Jangan-jangan yang pergi, yang dikirim liburan itu ada 70 orang, jangan-jangan yang kembali hanya 2 orang. Iya kan, Yosua dan Kaleb. Enggak, tetapi itu ada ketidakpastian yang terjadi pada waktu itu. Demikian juga dengan kita saat ini, ketika dari tahun yang lama memasuki tahun yang baru, sebenarnya bisa dikatakan ada ketidakpastian, perubahan global. Negara ini, peraturan yang berubah-berubah, sistem pendidikan yang berubah-berubah, itu ada ketidakpastian. Sebentar lagi ini 2023 ini tahun politik, yang tadinya musuh politik bisa jadi berteman, yang tadinya berteman secara politik kemudian bisa jadi bermusuh secara politik. Itu bisa terjadi di 2023. Belum lagi dari tahun-tahun kemarin, baik Presiden Jokowi maupun Menteri Keuangan selalu berkata bahwa 2023 akan ada resesi. Nggak tahu ini trik dari pimpinan atau apa dari pimpinan, masa jauh-jauh hari sudah ingin mematahkan semangat dari warganya, akan resesi. Apakah itu warning atau supaya untuk kita bersiap-siap, kita tidak tahu. Yang pasti ada ketidakpastian secara global. Sama halnya dengan orang-orang yang ada di Filipi pada waktu itu, yang juga hidup dalam ketidakpastian. Next. Tetapi Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang berkualitas, dia tentu saja oleh kuasa Tuhan dipanggil untuk menyampaikan, menjawab hal-hal yang menjadi kekhawatiran daripada orang yang ada di Filipi. Ketidakpastian yang ada pada waktu itu, dia terpanggil untuk memberikan jawaban sekalipun tubuhnya terpenjara. Ada 3 pesan dari Paulus untuk menguatkan jemaat yang ada di Filipi, sesuai yang sudah kita baca barusan, dengan kondisi ketidakpastian yang ada. Pesan yang pertama adalah jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini pesan yang pertama. Saudara, jangan khawatir di tengah-tengah kondisi ketidakpastian itu agak susah diterapkan. Bagaimana mungkin saya tidak khawatir padahal keluarga saya dikejar-kejar oleh negara? Bagaimana mungkin saya tidak khawatir beras saya di dapur tidak ada? Bagaimana mungkin saya tidak khawatir yang ngomong jangan khawatir lagi di penjara? Suatu situasi yang mungkin bertolak belakang. Lu ngomong jangan khawatir, lu di penjara. Terus kami nanti ikut kamu, masa enggak khawatir? Ketidakkhawatiran yang diharapkan dari kondisi yang seharusnya khawatir. Tetapi ini satu penegasan dari Paulus, jangan khawatir. Saya saja di sini di penjara, tidak khawatir saya masih hidup,
bisa hidup, saya masih bisa bernafas, saya tidak kekurangan satu apapun ketika pun saya di penjara. Itu penegasan dari seorang Paulus untuk jangan khawatir. Seberapa besar goncangan-goncangan kehidupan, goncangan sosial yang kalian hadapi, jangan khawatir. Itu pegang dulu. Ketika seseorang khawatir, maka kekhawatiran itu akan menggerogoti. Kekhawatiran itu akan menggerogoti jiwa seseorang sampai kemudian orang tersebut hanya akan hidup dalam, kalau ayam berkokok, kalau singa Ngaum. kalau sapi kucing mengeong, anjing menggonggong, singa mengaum, sapi bukan, ada bahasa Indonesianya. Melenguh. Udah pernah dengar? Sapi melenguh. Itu jadi kalau kucing mengeong, anjing mengeong, sapi melenguh. Nah kalau orang yang nggak percaya, mengeluh. Sapi dong. Mirip-mirip sapi kan? Ini orang yang khawatir ketika melihat kondisi yang terlalu khawatir, akhirnya hidupnya hanya dipenuhi dengan mengeluh. Kayak sapi melenguh. Mengeluh artinya apapun yang dialami selalu mengeluh. Aduh, tahun ini kok begini. Aduh, temanku kok begini. Iya kan ada yang begitu. Makanya sepertinya banyak yang bersyukur karena di tahun yang baru ini banyak yang mendapat teman kamar baru. Amin. Amin. Tapi kok itu aja. Ada yang bilang lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan teman. Soalnya kalau uang bisa dicari, kalau uang hilang bisa dicari, kalau teman hilang Bisa diganti. Parah sih. Lengkapnya begitu. Kalau uang hilang, kita bisa pinjam ke teman. Kalau teman hilang, kepada siapa kita pinjam uang? Iya kan? Teman baru. Oke, banyak hal yang baru itu menjadi harapan. Jangan khawatir. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Paulus yang dalam kondisi terpenjara, terkurung terpenjara dalam gua. Dia biasa penjara di Filipi itu di bawah tanah. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Dia mampu tetap mengekspresikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahkan jauh lebih besar ketika dia pergi dalam pelayanan secara langsung. Karena di penjara dia makin punya banyak waktu mendoakan banyak orang, mengirim surat ke jemaat-jemaat yang sekian. Sampai di sana kalau kita lihat dia adalah menulis ya kitab terbanyak, bahkan lebih banyak daripada rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak terbelenggu. Jadi ada alasan seorang Paulus untuk bilang jangan khawatir. Kunci kedua yang dia katakan kepada orang-orang yang ada di Filipi yang penuh dengan ketidakpastian itu adalah ayat yang ke-6b, bermohon kepada Allah. Ini salah satu kunci yang penting. Datang kepada Allah, sampaikan permohonanmu kepada Allah. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, hidup dalam ketidakpastian, larinya ke tempat yang tidak tepat. Larinya ke bukan Allah, larinya ke teman dulu, ya kan? Kalau teman nggak bisa, contoh, pinjam duit tadi ya. Kalau teman nggak bisa lagi dipinjam duit, baru dia lari kepada Allah berdoa. Tuhan, padahal temannya di kamar sebelah, tolong teman saya untuk bisa meminjamkan saya uang. Setidaknya kan itu lari kepada Allah. Agak keras ngomongnya supaya teman di sebelah tersentuh. Ada biaya ini sudah sangat mepet Tuhan. Semoga ada yang tersentuh.
kebanyakan orang cari hal lain dulu, cari teman, cari kalau dalam usaha cari bank dulu kan, atau cari pinjaman ya kalau pinjaman, atau cari rentenir. Ada juga yang begitu, udah terdesak nih, cari rentenir dulu, karena rentenir nggak bisa menolong. Pokoknya the last point lah untuk Tuhan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Koperasi kan, ada koperasi. Tetapi di sini yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan datang ke pribadi yang tepat, bawa kepada Tuhan. Kemudian melalui itu kita minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa mau dalam hidupku? Apa yang harus saya lakukan? Yang pasti carilah Tuhan terlebih dahulu. Minta Tuhan bukakan hikmatnya, minta Tuhan perlancar jalan-jalannya. Artinya jangan dibalik. Jangan cari yang lain-lain dulu, mentok baru Tuhan. Tetapi ayo datang kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan bagaimana caranya, jalannya seperti apa. Ini yang mau dijelaskan oleh Paulus. Hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah, ini juga yang sering kita lupa, bersyukur. Bagaimana bersyukur? Saya dalam kondisi kekurangan, bersyukur. Paulus tidak lebih kekurangan daripada orang-orang yang bebas, merdeka di Filipi pada waktu itu. Tetapi janji firman Tuhan melalui Paulus, ketika dalam kondisi tertekan, ketika dalam kondisi bahkan tidak punya apa-apa sekalipun, kita masih bisa bersyukur. Bersyukur buat nafas hidup, bersyukur buat keluarga kita, bersyukur buat kesehatan kita. Banyak poin-poin yang sebenarnya bisa jadikan topik ucapan syukur kita. Cuma terkadang karena kita sudah jadi seperti sapi yang mengeluh, melenguh, non-stop, artinya poin-poin ucapan syukur kita itu tertutup. Makanya ada lagu yang saya sangat terberkati dengan lagu yang Kidung Jemaat, hitunglah berkatmu gitu kan. Hitunglah berkatmu satu-satu. Artinya apa? Coba hitung. Terkadang kita terlalu capek hitung kebutuhan-kebutuhan kita. Padahal apa yang sudah kita miliki, yang bahkan tidak ada di orang lain, kita lupa mensyukurinya. Kita masih bisa berjalan sehat, kita masih bisa datang ke sini naik kendaraan. Orang lain kendaraan pun tidak bisa. Orang lain mungkin banyak uangnya tetapi terbaring di rumah sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita masih bisa berdoa, berharap dan melakukan sesuatu. Kita masih punya poin yang patut disyukuri. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa kuliah, kita tidak di PHK, kita masih bekerja dengan baik. Poin-poin yang patut kita syukuri, yang lebih besar daripada sekedar mengisi hari-hari kita dengan mengeluh, aduh masuk kuliah lagi, aduh tugas-tugas yang lama aja masih banyak yang belum selesai, udah mau masuk tugas baru, aduh pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek yang PPKM sudah dicabut, akan banyak nanti proyek-proyek yang melelahkan. Yang dipikir adalah pekerjaan yang melelahkan, padahal kita patut bersyukur. Puji Tuhan, banyak hal-hal yang baru yang boleh kita lakukan, proyek yang baru yang boleh kita lakukan, mata kuliah baru yang akan kita jalani. Puji Tuhan. Poin-poin untuk bersyukur. Kembali kepada kita, sejauh mana syukur kita? Apakah hidup kita hanya dipenuhi dengan keluhan-keluhan, mengasihani diri sendiri, aduh Tuhan memang beginilah saya tidak ada kelebihan apa-apa dibanding orang lain, Tuhan ya udahlah beginilah saya. Ketika dipanggil, ayo kamu melayani, nggak bisa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, ayo melayani, tugasmu apa? Tugasmu pokoknya nggak ngapa-ngapain, berdoa saja. Nggak bisa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan sudah mendiskreditkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, atau memang pemalas orang bilang, mau disuruh apa-apa bersembunyi di balik kata tidak bisa, tidak mau, tidak tahu. Itu kata-kata yang rancu digunakan oleh anak-anak Tuhan di 2023. Tidak mau, tidak bisa, tidak tahu. Kalau tidak tahu cari tahu kan. Kalau tidak mau itu susah. Itu yang sulit. Kalau tidak tahu cari tahu, tidak bisa bikin supaya bisa. Masalahnya kalau tidak mau, ini agak sulit. Berhubungan dengan mengeluh tadi, kekhawatiran yang berlebihan tadi, itu agak sulit. Itu harus dibongkar, digali lagi dari akar-akarnya. Karena orang kalau pada dasarnya sudah tidak mau, kalau kita suruh dia melakukan apa-apa, kalaupun dia melakukan tidak dengan sepenuh hati,
Dan hal-hal yang dilakukan dengan tidak sepenuh hati ujung-ujungnya akan hambar. Sekalipun berhasil yang kita lakukan, kalau dasarnya keterpaksaan itu akan hambar. Terpaksa melakukannya. Ya udahlah, daripada sirantang, udahlah aku bangun pagi buat pistol kan. Itu jadi hambar. Ujung-ujungnya di piston dia jadi toksik. Contoh, nggak ada di sini ya, toksik. Nggak ada, Pak. Apa toksik? Racun mempengaruhi. Harusnya ketika ada ketidakberesan dia ada di situ semua jadi beres. Ini sesuatu yang beres dia ada di situ jadi tidak beres. Itu toksik. Jadi meracuni orang lain. Ada terkadang pertemanan itu bersifat toksik. Berteman itu baik, tetapi kadang pertemanan ada yang bisa bersifat toksik. Mau rentang umur manapun. Toksik dalam arti kadang teman itu memberikan pengaruh yang kurang baik. Kadang kalau teman itu sendiri dia baik-baik saja, begitu dapat teman dia jadi tidak baik. Ada yang begitu toksik. Teman yang bersifat toksik. Ada yang teman yang bersifat frenemy. Pernah dengar frenemy? Teman tapi musuh. Temenan, jalan bareng, CS-an, tetapi apa yang dipunya oleh temannya selalu dia lihat, aku harus punya nih. Apa yang disukai temannya, saya harus suka. Kemana temannya pergi, saya harus ke sana nih. Frenemy, saingan. Ada yang begitu kan? Nggak ada. Temanku posting di puncak Monas, saya harus ke sana. Temannya posting lagi di Ancol happy kan? Saya harus ke sana nih. Frenemy, teman tetapi jiwa saingnya kuat, nggak mau kalah saing dengan temannya. Saya harus pergi, baru tahu kalau macet-macetan ke Ancol itu seperti apa kan, baru ternyata senyumnya aja temanku posting dia lagi enak-enak liburan, nggak tahu ininya puncak seperti apa kan. Ada yang begitu. Pas pergi ke puncak, diam aja kan di rumah. Padahal kalau posting dilihat teman, hebat kali mereka pergi ke kebun teh kan. Lalu sampai di sana menggigil, pulang-pulang flu. Orang nggak tahu itu di balik layar, tapi frenemy harus ikut bersaing. Jadi seperti itu, jangan jadi toksik. Tetap bersyukur. Apa poin-poin yang harus kita syukuri? Kita bisa melewati 2022 dengan baik sampai sekarang. Keluarga kita di kampung masih sehat-sehat, orang tua kita banyak yang patut kita syukuri. Kita masih bisa kuliah, memulai hal yang baru ini sampai semester 1 semester ke depan, 1 tahun ke depan, pekerjaan di PT, mungkin ada proyek-proyek baru atau proyek lama yang masih tetap berjalan. Itu banyak hal yang perlu kita syukuri. Cuma terkadang kita lupa sehingga kita terlupa. Coba hitung berkat satu-satu, satu persatu yang kita terima, dan bersyukurlah untuk setiap poin-poin yang ada tersebut. Bukan berarti kita merasa kita lebih baik dari orang lain sehingga kita bersyukur, enggak. Tetapi marilah ada poin yang harusnya kita bersyukur, tapi kita lupa. Kita masih bisa makan, kita masih bisa pesan online. Iya kan? Sedikit-sedikit ada Pak Satpam terima paket, kita masih bisa bersyukur. Paket dari karyawan, paket dari staf, paket dari mahasiswa, banyak aja yang datang paketnya. Itu bersyukur, walaupun sebagian COD yang membuat Pak Satpam kelimpungan kan, udah mau pergi orangnya, COD orangnya lagi dari mana kan. Bersyukur setiap proses yang akan kita lewati. Tahun 2022 banyak yang sulit, 2023 yakin juga akan banyak yang sulit juga. Akan banyak masalah-masalah baru juga di 2023. Tetapi kalau kita hanya memikirkan masalahnya, kita nggak akan melangkah. Kita stuck di 2022. Stuck di tahun lalu dan tidak melangkah. Tapi ketika kita mau melangkah, jangan khawatir. Bermohonlah kepada Allah, kepada pribadi yang tepat, datanglah kepada hukum yang tepat, dan yang ketiga, tetaplah bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, sambil kita terus mengupgrade diri, memperbaiki diri, meningkatkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau mengingatkan kami untuk mengupgrade diri Tuhan. Walaupun banyak hal yang membuat kami khawatir, tekanan-tekanan kehidupan, tugas, beban, tanggung jawab yang membuat kami khawatir Tuhan. Namun satu janji firman, bahwa Engkau akan menyertai kami, sehingga firman-Mu jangan takut, bahwa Engkau adalah Allah kami. Itu tetap menggema dalam hati kami bahkan sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan.
tahun baru yang penuh dengan harapan baru, namun juga tantangan-tantangan baru ada di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, sertailah kami, berjalanlah bersama kami, sehingga kami boleh melalui tahun ini dengan suatu kemegahan kemenangan yang kemuliaannya hanyalah untuk Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.